Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Malam ini kan saya katakan seperti bicara hati ya, judulnya Upside Down. Turn this word upside down. Nah, ini kalau bicara hati itu semuanya boleh berbicara, semuanya boleh mengemukakan pendapat, dan pertanyaan-pertanyaannya pun yang nyeleneh nggak apa-apa, asal masih dalam koridor. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali dengar kebenaran firman Tuhan mengenai banyak hal yang apa namanya, yang kadang-kala ini ajarannya Kristen atau bukan. Bahkan kalau kita katakan loh, ketika dikatakan firman Tuhan, ini ajaran Kristen itu seperti ini, dan orang-orang yang berkata seperti itu langsung ditolak, Bapak Ibu. Nah, judulnya Turn this word upside down. Jadi saya ngambilnya dari Kisah-Kisah Para Rasul 17 ayat 6 ya. Ketika itu ya Rasul Paulus dan Silas itu masuk ke kota ya, di kota di Tesalonika. Nah, saya highlight di Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Nah, ini semi belajar, tetapi kita akan diskusi apa saja yang sebenarnya dicuri dari gereja Tuhan. Jadi, waktu itu mereka ditangkap ya, mereka ditangkap. Waktu ditangkap, ada muncul ayat ini, dan ini kalau ditulis dalam bahasa Yunani sungguh mencengangkan. Tetapi ketika mereka tidak menemukan kesalahan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya. Nah, saya ambil dalam King James Version-nya di layar. But when they did not find them, they dragged Jason and some other believer before the city official, shouting, yeah, these men who have caused trouble all over the world have now come here. Ya, rupanya gini, mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka nyeret Jason. Nah, ini luar biasa. Saya langsung lanjutkan ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, tuduhan mencungkir balikkan dunia adalah tuduhan yang tidak jelas. Tuduhan membuat kerusuhan itu sebuah tuduhan yang sangat tidak jelas. Jadi kalau kita periksa Bapak Ibu Saudara, nanti kita melihat ya, yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Silas itu membuat goncang ya. Ya, mereka katakan apa? Ini loh yang buat rusuh dunia. Ini yang memutarbalikkan dunia. Ya, ini loh yang turn this world upside down. Nah, saya sebelum kita diskusi, saya akan berikan fakta-faktanya. Ini adalah kedua kalinya Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas ya dituduh dan didakwa secara resmi melakukan kejahatan. Yang pertama di Filipi, ketika penduduk yang marah menuduh bahwa mereka mengajarkan penyembahan, perhatikan, kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus yang tidak secara resmi disetujui oleh pemerintah Romawi. Kita mesti ngelihat ini bukan tempat biasa, tapi Filipi ini adalah poster depannya Romawi. Sehingga kalau mau mengabarkan Injil itu harus secara resmi. Padahal kita tahu ya, sejak tahun 30 sampai tahun 380 kekristenan adalah ya musuh bagi kekaisaran Roma. Karena Yesus pun dituduh sebagai apa? Sebagai penjahat politik. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dan dibunuh. Nah, itu pertama kali. Itu terjadi di Filipi. Nah, tuduhan resmi yang kedua adalah apa? Di Tesalonika, ya, adalah kota Roma yang merdeka. Jadi ada kota-kota yang dikatakan punya otonomi. Filipi tidak otonomi. Filipi diatur oleh kekaisaran Roma. Tapi Tesalonika itu kota otonom yang diatur oleh masyarakat dan pembesar setempat, ya, sehingga orang-orang Yahudi tidak bisa lagi pakai, wah ini agama nggak resmi, ya, ini yang makar, tapi mereka menggunakan tuduhan yang lebih umum, ya. Nah ini loh yang ada, yang ini tuduhan bahwa mereka mendukung raja yang lain selain kaisar. Nah ini yang lucu Bapak Ibu Saudara, latar belakangnya. Nah kita ngelihat sekarang, ya. Yang diajarkan itu sebenarnya apa sih oleh Rasul Paulus dan Silas? Kita melihat ya Bapak Ibu Saudara, yang diajar sehingga Paulus dan Silas sampai ditangkap karena mereka nggak nemukan Paulus dan Silas, mereka nangkap Yason. Apa yang diajarkan Rasul Paulus dan Silas sehingga membuat kemarahan bagi orang Yahudi? Perhatikan, orang Yahudi itu bukan orang biasa, orang yang sejak sedari kecil itu sudah dididik kebenaran firman Tuhan dengan secara apa? Secara radikal. Ya, sebenarnya yang dituduh apa? Yang dituduh itu ini loh, Saudara. Mesias yang menderita, ya. Kalau kita melihat, ini ditulis di dalam kitab Filipi seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Silas.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kenosis, Allah yang turun sebagai manusia. Ya, Allah yang sebagai manusia. Bayangkan ya, agama sebelah itu percaya bahwa Tuhan turun sebagai manusia. Nah, yang mereka tolak adalah apa? Ya manusia yang ngaku Tuhan. Tetapi itu sebabnya mereka ngolok-ngolok gini. Bagaimana? Wong namanya Tuhan kok jadi manusia? Yang sering kali dilecehkan, masa Tuhan lahir dari itunya perempuan? Kan sering kali seperti itu. Nah, orang Kristen sendiri ya, di sini titik lemahnya ketika dia turun sebagai manusia ya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini loh yang banyak ditolak. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ini loh, Mesias yang menderita ini awalnya ditolak oleh orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa, oh iya, Mesias itu akan datang sebagai raja. Makanya mereka menolak. Wah, itu mereka katakan apa? Tidak mungkin lahirnya di Bethlehem, apalagi anak tukang kayu. Nah, mereka tidak mempelajari firman Tuhan secara utuh dan lengkap. Kalau kita di Nine kita ngomong, ada yang namanya cocokologi, ada namanya gadoologi, saudara. Nah, mereka selalu katakan, iya, turun sebagai manusia, tetapi dia tidak bisa berbuat dosa. Nah, ini loh yang lucu. Kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa, ya, tidak bisa berbuat dosa, berarti dia tidak bisa jadi contoh buat kita. Tidak bisa Yesus ngomong Matius 5:48, haruslah kamu sempurna. Gitu loh saudara. Dan juga tidak mungkin ya yang namanya Lucifer bisa mencoba Yesus. Kenapa? Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa, ngapain dicobai? Ini loh saudara. Tidak bisa berbuat dosa, ngapain dicobai? Apakah itu pencobaan settingan? Makanya ketika Yesus lapar, Yesus disuruh, quote unquote, disuruh dicobai oleh Lucifer, batu jadi roti. Itu mudah. Yang kedua, disuruh loncat dari bumbungan bait suci, itu bicara mengenai egonya Yesus. Yang ketiga, yang paling susah, ketika Lucifer mencobai Yesus, dikatakan apa? Kalau kamu sujud menyembah aku, kalau kamu proskuneo, ya, makanya sekali lagi ya, proskuneo yang dikatakan oleh Lucifer itu bukan pujian, nyanyian, lirik, dan bentuk dan penyembahan secara fisik, contohnya sujud dan lain sebagainya. Tetapi itu sikap hati, menghargai Lucifer. Maksudnya dengan penghargaan tertinggi. Yang Lucifer maksud waktu itu, yang ketika disuruh nyembah, ya itu yang dimaksud adalah Lucifer katakan ini, kalau kamu sujud menyembah aku, kamu tidak perlu disalib. Kamu tidak perlu disalib, tidak perlu ngalami yang namanya siksaan sebagai manusia. Cukup kamu sujud menyembah aku, maka kamu akan jadi raja dunia. Kamu akan jadi raja dunia. Dunia ini adalah duniamu. Masyarakat dunia, your people. Nah, saudara bisa bayang nggak? Mesias yang menderita ini ditolak oleh orang Yahudi. Bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, dalam praktek itu dipercaya oleh banyak orang Kristen. Mereka menolak gitu loh. Nanti kita lihat apanya yang ditolak ya. Lanjut ya. Nah, ini loh yang saya mau bahas ya mengenai prosperity theology, Bapak Ibu. Ya, ini awal, makanya turn this word upside down itu saya buat seri sampai 3 nantinya. Prosperity theology. Nah, di dalam pengertian kontemporer Bapak Ibu, teologi kemakmuran ini berkaitan erat dengan pengajaran pemikiran baru. Kalau di Nine kita akan diajari, kalau muncul sebuah aliran kita akan lihat, kita trace back dari mana aliran itu berasal. Seperti aliran Pentakosta sebelum karismatik, asalnya dari mana? Aliran Holiness. Makanya setelah dari Holiness, John Wesley dan teman-teman ya yang mengusung secara ketat dan hebat kekudusan, ketika jadi Pentakosta itu mengusung Pentakosta, mengusung kekudusan. Ketika jadi Pentakosta yang ada penekanan mengenai karunia roh, ketika jadi karismatik harusnya ya yang namanya Holiness Movement ini ngikut di Pentakosta, ngikut di karismatik, itu kita trace back. Nah, ini loh luar biasanya. Kita ini nggak pernah trace back, makanya kita kehilangan akarnya kita. Nah, prosperity ini ya berkaitan erat loh ya, saling bersinggungan erat dengan pengajaran pemikiran baru.
Ya, pengajaran pemikiran baru yang dipelopori nanti kalau lagi senggang, coba klik namanya Phineas Quimby. Yang kemudian dari pemikiran Phineas Quimby ini, ya bukan Phineas and Ferb ya, ini berkembang jadi 3 pengajaran. Dan 3 pengajaran ini sebenarnya mengerikan ya. Mengerikan. Nanti kita ngelihat ya, Christian Science ya, yang di situ ada tokohnya Mission Impossible yang namanya Tom Cruise, yang dipelopori oleh Mary Baker Eddy. Jadi kita ngelihat sebenarnya pemikiran baru itu klenik, saudara. Ya, kalau kalian Bapak Ibu Saudara mau Google ada memorism. Jadi orang yang rebah dalam roh itu tidak selalu kepenuhan Roh Kudus. Bisa jadi ada roh yang lain. Jadi gini, maafkan saya ya, ada tokoh muda yang beberapa tahun yang lalu ya naruh kursi di mimbar dan sepatu mahalnya itu ditaruh di atas kursi tersebut. Jemaat tersebut disuruh megang, saudara. Disuruh megang, dan pada saat disuruh megang, mereka katakan, ini ada hadirat Tuhan di sini. Idenya dari mana? Idenya dari jubahnya Elia. Idenya dari mana? Dari sapu tangannya Petrus. Bayangin, saudara. Dan itu diterjemahkan sepatu mahalnya. Makanya dikatakan orang-orang berebahan. Gitu loh, saudara ya. Kalau jubah Elia pantas ya, sapu tangan pantas lah. Ini sepatu apa pantas? Makanya ini loh luar biasa ya. Dan pada saat ada orang-orang rebah, ada tokoh memorism, ada tokoh hipnotis yang sangat terkenal kan di Indonesia sangat banyak. Nantang pendeta muda tersebut untuk apa? Ayo kita adu. Kamu pakai Roh Kudusmu, aku pakai hipnotis saya, ya, pakai hipnotis saya. Kenapa? Karena dia melihat ada cara-cara yang hampir sama yang dipakai, gitu loh, ya, hampir sama yang dipakai. Nah, ini loh yang kita harus waspadai. Makanya kalau ada orang rebah dalam roh, jangan buru-buru mengatakan bahwa dia kepenuhan Roh Kudus, ya. Saya habis keliling dari beberapa tempat, saudara. Saya dapat cerita yang sangat banyak. Salah satu cerita yang cukup mencengangkan adalah apa? Ketika orang diusir dalam nama Yesus, ketika orang berbahasa roh, ada satu pendeta mencurigai ini bukan bahasa roh, ya, ini dalam rangka pemikiran baru ya, Phineas Quimby, memorism. Dikatakan apa? Dalam nama Yesus. Itu dia langsung noleh orang itu dan berkata-kata, kok kamu tahu kalau aku bukan Roh Kudus? Makanya kita mesti nguji, ya. Menguji roh itu tidak mendukakan roh. Mendukakan roh itu apabila kita, manusia batinia kita, ketika ditegur, kita tidak respon atas teguran itu. Kalau kita buat salah, kita ditegur, ada nyeri di hati nurani kita. Nah, di nesyama kita nyeri. Itu artinya manusia batinia kami, manusia batinia kita masih bisa ditegur, masih bisa diperbaiki. Nah, itu bedanya. Bukan mendukakan Roh Kudus itu ada orang berbahasa roh kita katakan diam gitu. Itu bukan mendukakan Roh Kudus. Tentu kita ngomong kalau kita curiga bahwa ini bukan dari Roh Kudus dan kita bisa diam sejenak dan menimbang. Nah, ini mau nanya sampai di sini. Lili kira-kira pernah nemu nggak orang yang quote unquote atau Christine atau Laura, engkau pernah curiga? Ya, ini orang kok kayaknya bukan Roh Kudus ya. Ini emosi atau roh-roh yang lain. Pernah nggak, Li? Pernah nggak, Christine atau Laura? Nah, apa itu? Yuk, sautin sekarang. Batuknya itu loh. iya, Ya, Kak. gimana itu? Saya Ketawa Mbak stop dulu. Caca, kena Saya sepatu stop dulu cinder ya. sharingnya, nanti saya lanjut. Nah, kita ngeliat. Bagaimana? Pernah sih, apa ya, kayak kalau pas lagi katakanlah ya di satu komunitas nih misalnya ngobrol. Jadi kayak sesuatu yang dia ini ingin membesar-besarkan seperti kayak Alkitabiah banget gitu. Tetapi sebenarnya aneh gitu loh. Contohnya? Contohnya misalnya gini. Yang kebetulan sih ini tadi sore di chat teman-teman saya lagi rame kok topiknya sama tentang prosperity gitu loh. Ya. Jadi dalam hal memberi gitu loh. Yang satunya bilang gitu. Loh, kan ya enggak apa-apa kalau memberi
kalau jemaatnya kaya memberi ke pendetanya, kan pendetanya juga kecipratan ikut kaya gitu. Ciprat. Terus loh, tapi kan gimana? Tahu enggak itu pendetanya kalau jemaatnya memberi belum tentu dia kaya. Yang diberi itu dari kekayaannya sendiri atau dia mengkaya-kayakan gitu loh, supaya karena ada tuntutan memberi karena nanti akan ada imbalannya tentang prosperity. Jadi dapat imbalannya kembali gitu loh, Kak. Jadi kan sempat rame gitu. Terus ya saya bilang gitu, loh mau memberi aja kok ribut di grup. Lah, apa takut sama apa hewan-hewan belalang-belalang itu, saya bilang itu. Nah, belalang-belalang itu loh, yang namanya pelahap dan teman-temannya itu kan di perjanjian lama loh. Nah, kowe urip ning perjanjian lama apa zaman modern gitu loh. Kalau sekarang sih nggak usah pakai menunggu binatang pelahap, ada binatang belalang ya disemprot aja atau pakai itu semprotan hama loh. Nah, kalau misalnya kalian nggak diberkati, bingung memberi untuk diberkati ya kan ya aneh gitu loh. Mau memberi ya memberi aja lah gitu loh. Sampai akhirnya saya garis bawahi, makanya kalau mau memberi itu yang tulus. Kalau mau memberi itu enggak usah woro-woro. Kalau mau memberi itu cari orang yang benar-benar butuh. Jangan memberi di satu komunitas atau gereja yang gede, yang jemaatnya akeh. Kalau saya melihat malah dalam minggu ini ramai di media sosial, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan nyuruh saya ini sebelum jam 3 harus ditransfer. Nah, ya, itu. mengatas Jangan itu disebut rame, nama orangnya. Kak, bener. Jangan disebut nama orangnya. Saya tahan dulu Lili dan saya lempar ke Christine. Saya nanya sama Christine, orang yang seringkali pakai nama Tuhan, ini sebagai anak gembala nih ya, anak gembala. Tapi saya mau nanya, pernah nggak nemuin kasus yang gini, oh Tuhan tuh ngomong sama saya bahwa kamu itu jodoh saya. Mungkin bukan Christine, tapi orang lain yang pernah dengar jodoh. Dan ini pernyataan Tuhan. Gitu loh. Pernah nggak Christine? Iya Kak, ini kalau yang heboh-heboh itu jelas nggak masuk akal ya Kak, jelas nggak mungkin gitu Kak. Tapi ini ada nih cerita, ada satu pengerja, dia nangis waktu itu karena putus sama pacarnya. Bukan karena pernah diapa-apain Kak, tapi dia bilang, kenapa sih kamu nangis? Saya tanya, kenapa sih kamu nangis? Dia bilang, C, aku itu sudah berdoa loh C, aku sama dia sudah berdoa, dan kami sudah dapat peneguhan. Aku tanya Kak, kejar lagi kan, peneguhannya dari siapa? Dari gembalanya dia. Oke, gembalanya dia waktu itu bilang apa? Bilang, Tuhan setuju sama ini, sama kalian pacaran ini gitu. Ngomong kayak gitu Kak. Ini gembala di, boleh sebut merek enggak Kak? Jangan, Pak. Nggak boleh ya. Ya, pokoknya Kak Son tahu gembala di organisasi yang sama dengan saya tahu. Itu Kak. Jadi ini lingkungan dalam ya Kak ya, cerita dari lingkungan dalam. Jadi gembalanya orang si cowok ini menyetujui dengan bawa nama Tuhan. Nah, kemudian akhirnya ya memang secara natural karena tidak cocok secara kepribadian, nggak cocok secara ekonomi, dan orang tuanya yang laki juga sepertinya memang kurang setuju dari awal, ini akhirnya putus, dan itu menyebabkan sakit hati yang lama gitu loh Kak. Saya sih kasihan aja sama anak-anak yang kayak di apa ya, akhirnya itu bukan di PHP sama cowoknya, tapi di PHP sama gembalanya kan Kak. Kalau kayak gitu, maksudnya sakit sekali itu gitu. Jadi saya bilang, kenapa percaya waktu itu? Kamu dengar sendiri suara Tuhan. Enggak, C. Nah, terus, tapi kan kami sudah berdoa. Terus itu pernyataan dari gembala itu. Serem ya. Ya, akhirnya saya cuma jawab, yang bisa dipercaya ya cuma Tuhan yang menuntun hidupmu dari hari ke hari. Bukan Tuhan yang ngomong lewat perantaraan gembala. Kamu pikir gembala dukun, saya bilang gitu. Padahal udah pengerja loh, Kak. Makanya dari Tuhan kok meleset. Nah ini loh, apa namanya, Christine, Bu Esther Chandrawati menuliskan sesuatu yang lucu. Ada anak-anak kecil, pasti di gereja ya.
ngikuti orang berbahasa roh. Ngikutinnya seperti ini, bla 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 bla. Lah, waktu itu pendoanya ngelihat malah dipuji, katanya, loh anak-anak itu dilawat oleh Tuhan. Menurut saya nggak betul, ya. Saya karismatik, saya berbahasa roh, saya berkarunia. Ini Queen nulis luar biasa. Ini baru kali ini pencerahan luar biasa. Celili, padahal Tuhan sudah bilang ya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Tapi sama belalang takut. Saya lanjut terus ya. Saya lanjut terus. Rupanya saya tadi ngomong sebelum jam 3 itu salah. Katanya Semi sebelum jam 2. Ya, lanjut ya. Jadi saya sedang membicarakan ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ngelihat ya Phineas Quimby ini memorism, tokoh memorism ini dari dia itu muncul ide oleh Mary Baker buat Christian Science, buat Positive Confession oleh E.W. Kenyon dan Word of Faith Movement yang terkenal dengan Rhema Bible College ya, yang kita kenal sebagai Pak Kenneth Hagin ya. Tapi kita ngelihat Word of Faith sendiri itu dikembangkan lagi yang kita udah bahas waktu itu iman 4 dimensi yang buntut-buntutnya Saudara bukan dekat kepada Tuhan. Akhirnya ini disesali juga ya oleh Word of Faith yang disesali oleh Rhema Bible College, tetapi beberapa kebablasannya di mana? Di prosperity theology. Contohnya iman 4 dimensi adalah memvisualkan apa yang diingini. Misalnya nih, saya ambil Christine waktu masih belum menikah ya, dia bayangin, wah aku pengen punya suami yang tingginya 180, putih, matanya biru, ya rambutnya seperti ini, punya aset sekian triliun. Itu didetail satu-satu gitu loh. Detail satu-satu, punya rumah di Karibia ya dan lain sebagainya, member dari Kempinski, hotel yang dipakai G20. Itu harus divisualisasikan. Kebayang enggak Saudara? Dan kita ngelihat mengenai prosperity theology yang sangat diminati. Maaf ya kalau Saudara tersinggung, ya kita akan bedah sedikit dan kita akan lihat seperti tadi Saudara. Ya, esensi utamanya prosperity theology itu apa? Ini loh Saudara, Tuhan menginginkan anak-anaknya sukses. Tuhan menginginkan anak-anaknya kaya. Nah, kan pernah dengar gitu Saudara? Ya, padahal ya pengikut Yesus, 12 murid Yesus, 1 itu diganti Matias, harusnya diganti Rasul Paulus, 12 murid Yesus enggak ada yang kaya. Kalau ring satunya Yesus saja enggak ada yang kaya. Nah, kita ini ring berapa Saudara? Ya, makanya inilah yang diajarkan, ada 2 ya, korban penebusan Yesus di kayu salib yang bersifat substitusional Saudara, ya. Ada apa? Substitusi, ada penggantian. Maka sekarang sakit, makanya percaya bisa disubstitusi. Sakit, penyakit, ya, kemiskinan, penderitaan tidak memiliki tempat lagi dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh beriman. Lupa kalau Ayub itu percaya kepada Tuhan, ya, percaya pada Yahweh. Sakit loh, jangan salah. Rasul Paulus pernah ngomong bahwa ada sesuatu yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai duri dalam daging. Diterjemahkan oleh beberapa orang adalah emosinya dia, tetapi beberapa orang percaya itu sakit matanya yang tidak kunjung sembuh. Nah, makanya dikatakan, Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia 70-80 tahun, kita ini punya potensi untuk mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Kayak Kak Ane ngomong sama seseorang pada saat itu saya dengarkan, dia katakan apa pada saat dia tanya, kemarin ya pada saat kami di Surabaya, dikatakan gini Bapak Ibu Saudara, perhatikan sungguh-sungguh ya, mamanya Kak Ane meninggalnya karena sakit jantung, papanya Kak Ane meninggal karena sakit jantung. Jadi Kak Ane bicara gini, aku punya potensi untuk sakit jantung, gitu loh. Nah, ini loh Saudara, kita ini di dunia sejak dari ketika manusia jatuh dalam dosa itu sudah mengalami degradasi, termasuk dengan DNA, termasuk dengan kualitas hidup. Bahkan ketika saya membaca oleh WHO di Indonesia, ya laporan WHO mengenai kesehatan di Indonesia yang namanya air minum itu sudah sekian puluh persen, di atas 80% PDAM tercemar dengan tinja. Kenapa? Karena tinja dibuang ke sungai. Dan bahkan dikatakan apa? Ikan laut pun sudah tercemar dengan apa, Saudara? Dengan plastik. Kebayang enggak? Jadi udah nggak ada tempat yang sehat lagi. Kita ngomong, kita makan buah, zaman dulu kan makan buah,
Misalnya kenapa? Kita Bu Esther makan buah, ngambil yang namanya pear, ngambil yang namanya apple, langsung digigit. Iya, sekarang lihatin, ada deterjen yang khusus untuk apa? Mencuci pestisida. Bahkan ada beberapa merek tertentu yang ada di Tokopedia. Itu ada bagaimana caranya makanan ini bisa kembali normal. Bayangin, saudara. Apalagi yang jenis peternakan yang ayam-ayam yang secara generatif itu diubah gennya. Nah, makanya kita ngelihat dunia ini bukan tempat lagi yang ideal. Makanya dikatakan sakit penyakit, kemiskinan, dan penderitaan tidak memiliki tempat lagi. Kebanyakan orang-orang yang percaya ini hidupnya sembrono, menyerahkan tanggung jawab hidupnya kepada Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu menyerahkan Taman Eden kepada Adam dan Hawa, suruh ngelola. Lah kan bingung loh. Yang juragan siapa gitu loh. Ya, kita berhak untuk mengklaim ini ajaran utamanya nih, salah satunya. Apa saja yang kita inginkan. Nah ini, karena seluruh kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini loh yang saya katakan, tadinya saya katakan Rasul Paulus dan Silas itu dibenci. Kenapa? Karena mengajarkan Mesias yang menderita. Rasul Paulus itu dibenci. Nah sekarang ini banyak hamba Tuhan itu tidak disukai karena ngajarin yang namanya Injil murni. Makanya dikatakan kalau andai kata Yesus datang kembali saat ini, ya maaf ini bukan datang kembali. Andai kata Yesus saat ini datang, bukan datang kembali, ya. Dan Yesus khotbah di gereja-gereja, jangan-jangan Yesus pun akan distigma sesat. Oh, kamu sesat kamu, nggak sesuai ini dengan pengajaran kami gitu loh. Pengajaran kami bukan pengajaran Injil. Nah, yuk kita ngelihat lebih lanjut ya. Nanti kita rame lagi. Nah, 3 ajaran utama teologi kemakmuran. Ya, Laura sudah bersama-sama dengan kita. Pernah dengar ajaran gini, Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Pernah dengar nggak, Christine? Pernah, Kak. Pernah. Berapa kali dalam hidupmu? Aduh, banyak, Kak. Makanya, tanya sekarang. Lili, pernah dengar nggak? Li? Oh, kalau gitu Bu Esther deh. Bu Esther pernah dengar nggak, Bu Esther? Sering. Oh, Bu Lili sering. Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Hamil saja proses. Mereka menghilangkan proses. Ya. Nah ini loh, makanya ada lagu-lagu yang terkenal kalau kita nyanyikan dengan benar sih nggak apa-apa. Tapi kalau nyanyikan dengan cara yang salah, dengan pengajaran yang salah. Di saatku tak berdaya. Tak berdaya itu diterjemahkan sebagai, oh tanggal jatuh tempo untuk bayar utang. Gitu loh. Ya, Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tulis dalamnya. Ini skip, bahkan nggak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dari kata-kata janganlah sampai di dalamnya diterjemahkan asal kamu rajin ke gereja, asal kamu rajin untuk memberi, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang tidak membaca kebenaran firman Tuhan Yosua 1 secara keseluruhan pasti akan ditipu daya. Yosua dikatakan bahwa ia akan berhasil dalam perjalanannya, berarti yang dimaksud adalah berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Jadi Yosua tidak pernah ditulis dalam Alkitab bahwa dia itu sukses material atau dia jadi laupan, jadi tuan tanah, atau punya tambang emas. Yosua dikatakan perjalananmu akan berhasil. Kalau Yosua pedagang, maka dengan demikian ya dagangmu akan sukses dan engkau akan beruntung. Loh gitu loh saudara. Ini perjalanan. Mulai dari mana perjalanan mau dikatakan jadi prosperity. Nah kita lihat Raja Salomo. Raja Salomo dalam kehidupannya berhasil mengumpulkan semua yang diinginkan hatinya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, periksa kitab Pengkhotbah. Semuanya, even seks pun dia ngomong loh. Kekayaan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kesenangan. Saya tadi ngomong seks. Namun di akhir kehidupannya, ini contoh ya yang namanya apa? Berkat membawa petaka. Di akhir kehidupannya, ia menyimpang jauh dari tujuan Allah atas hidupnya. Mungkin terlalu sembrono. Saya menimbang, Rasul Paulus sebaliknya meninggalkan keberhasilan karirnya. Rasul Paulus tuh
sukses di karirnya dalam agama Yahudi. Kalau dia meneruskan, dia mungkin bisa nggantiin Gamaliel, ya, dia bisa nggantiin posisi ketenarannya Gamaliel, ya, sebagai sebagai kakek gurunya, dan mengikuti panggilan Allah bagi dirinya untuk menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa. Dalam perjalanan kehidupannya, ia mengalami banyak kehilangan dan penderitaan. Bayangin loh, orang yang mengalami banyak penderitaan dan penderitaan, banyak kehilangan dan penderitaan, justru orang itu dikatakan berhasil. Kenapa? Berhasil memenuhi panggilan Allah dalam kehidupannya dan menyelesaikan tujuan hidupnya yang diberikan Allah. Dia dengan rela hati datang ke kota Roma untuk dipancung. Sebagai apa? Sebagai akibat daripada dia mengikuti Yesus. Bayangkan. Yang namanya Rasul Petrus, dia menolak ketika harus disalib dengan posisi yang semestinya dia memilih untuk disalib dengan terbalik. Kenapa? Karena dia tidak merasa pantas untuk disalib dengan posisi salib yang semestinya. Itu berhasil. Makanya Rasul Thomas ketika diseret di India, sehingga seluruh kulitnya terkelupas, diseret oleh kuda, ya, kuda Arab, kuda India yang betul-betul besar. Dia diseret. Dia berhasil. Kenapa? Kekristenan masuk ke India sampai hari ini. Nah, ini loh, Allah menginginkan anak-anaknya berhasil. Ini geleng kepala saya. Geleng-geleng. Nah, yang ini saya mau tanya. Korban penebusan Kristus di kayu salib bersifat substitusional, saudara. Ya, pengajaran teologi kemakmuran mempercayai saat ini, now on, di dunia ini, segala sakit, penyakit, penderitaan, dan kemiskinan tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan seseorang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba lihat, maafkan saudara, ya, tokoh kesembuhan nasional mati loh saudara. Coba lihat, Kathryn Kuhlman sakit, Benson Idahosa sakit jantung, Reha Bongke sakit, saudara. Ya, saya mau tanya sama Kaan, yang satu kamar sama David Wood itu siapa namanya? Nabil Qureshi. Nabil Qureshi. Itu sakit, kanker. Kita sudah sedunia berdoa buat Nabil Qureshi. Tapi lihat apa terjadi. Apa Tuhan nggak cinta sama mereka? Kan bingung saya. Tapi heran ya, kok berani gitu loh ya. Coba bayangin, ini loh dalilnya mereka. Para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mereka melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Saudara mesti ngerti para rasul loh saudara. Ya, mengusir setan-setan, melakukan mujizat. Mereka itu saluran. Saya kemarin tuh ngomong sama Kak Ane dengerin percakapan saya di mobil, kita speaker. Wah, saya ini mau robot trading supaya memberkati banyak orang. Lu nggak berani ngomong pada saat dia kena utang 3 miliar baru teriak. Lu kenapa Tuhan izinkan ini? Padahal saya kan mau jadi berkat. Enggak ya. Itu sistemnya Ponzi. Dan kalau dia sampai punya utang 3 miliar yang harus dilunasi tiap berapa minggu 50 juta. Saudara harus mikir sungguh-sungguh. Bukan untuk apa? Untuk jadi berkat, tetapi untuk memperkaya diri. Kalau mau jadi berkat, saudara dipercaya sama Tuhan, berkat yang sedikit saja pasti saudara akan berbagi. Nggak usah nunggu berkat yang gede. Orang kecil saja nggak mau dibagi, apalagi gede. Contoh, saudara punya uang 10.000, saudara dengan gampang ngasih 1.000. Tapi uang 1 juta, saudara akan mulai mikir ngasih 100.000. Kalau saudara punya 100 juta, mikirnya luar biasa ngasih 10 juta. Apalagi dipercaya Tuhan 1 miliar. Kan gitu. Kalau orang-orang seperti ini nggak bisa hidupnya berbagi, nggak akan mungkin dipercaya sama Tuhan untuk berbagi. Ya, kalau saudara udah terasa pelit dan hati nuranimu mati, ngelihat orang susah dan diem saja, nunggu itu kan urusan orang lain memberkati. Saudara saya katakan, saudara pasti nggak akan dipercaya Tuhan untuk memperoleh berkat yang besar. Karena dari kecil saja saudara sudah jadi raja tega. Nah, masa ada makanya dikasih, melimpah lagi, kasih melimpah. Saking kemaruknya, semua keuntungan dimasukkan lagi, dol langsung. Bukan boom, dol semuanya, nggak dapat apa-apa. Coba lihat saudara. Ya, nggak bisa disubstitusi.
Namun di sisi lain dalam perjalanan, ya para rasul itu dipenuhi Roh Kudus. Tapi di sisi lain, saudara, gereja mula-mula dianiaya, menderita. Jadi kalau orang diberkati, disertai Tuhan, di sisi lain, gereja mula-mula dianiaya, menderita sekali. Ya makanya bumi ini nggak nyaman. Bumi ini nggak nyaman, saudara, sebagai tempat tinggal. Nah, ini yang ketiga. Bisa mengklaim apa saja yang kita inginkan, kata-katanya mengklaim. Frasa mengklaim apa saja yang kita inginkan, karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita dalam Kristus. Harusnya ya ditempatkan pada konteks dan proporsi yang tepat. Coba bayangin, Mazmur 37 ayat 4. Kenapa saya harus katakan Mazmur 37 ayat 4 ini harus pada proporsi yang tepat, karena ditulis gini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba bayangin, ngeklaimnya di mana coba? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada terjemahannya toh. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, para penganut teologi kemakmuran ini mengambil kedua ayat ini sebagai dasar dari pengajaran mereka untuk menyebut dan mengklaim apa yang kita inginkan. Name it and claim it. Padahal, kalau kita mau lihat, orang kalau mau klaim, ya harus, ada apa saudara? Harus bayar premi dulu, karena itu bahasa asuransi. Kalau mau dapat klaim, insurance saudara, harus bayar premi. Gitu loh saudara. Nah lanjut. Nah ini loh akibatnya saudara. Akibat daripada yang tiga tersebut muncul little gods, ya. Nah, saya tidak bahas ini, dikatakan, oh kita ini anak-anak Allah. Padahal kata anak-anak Allah dalam Mazmur 82 ayat 6 itu dikatakan itu gaya bahasa puisi, tetapi kata-kata itu ditujukan sebenarnya kepada siapa? Harusnya kepada sang putra, dari Bapa kepada sang putra. Maka dari itu seorang tokoh besar pernah ngomong, kamu adalah Allah, yang akhirnya dia minta maaf. Benny Hinn minta maaf ketika mengajarkan ini dengan cara yang salah. Kamu adalah Allah. Makanya ketika kamu adalah Allah, ya, dia muncul nih berikutnya. Kamu punya power to create. Allah adalah pencipta. Itu yang dilakukannya pertama kali. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika divisualisasikan ini, saudara, dikatakan power to create. Jadi apa yang kita minta di dalam nama Yesus, itu bisa dipenuhi. Itu baru satu, saudara. Makanya kata anak-anak Allah itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang instan. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu, harusnya kuasa itu dinamis. Kata-kata Yohanes 1 ayat 12 itu eksosia. Bapak, Ibu, Saudara diberi fasilitas, diberi jalan supaya menjadi anak. Kita fasilitasnya adalah penebusan. Sudah. Yang kedua, kita diberi fasilitas apa? Roh Kudus. 3, kita dikasih fasilitas yang namanya Alkitab. 4, kita dikasih fasilitas yang namanya peristiwa hidup. Jadi intinya kalau kita mau kaya bagaimana? Kerja. Kalau mau sehat, jaga makanan, jaga kondisi kesehatan. Gitu loh. Pak, kalau saya di samping sekeliling saya gila, ya kita mesti punya mode. Mode ya, MODE ya. Kita mesti punya mode menulikan diri kita gitu loh. Kalau kita lihat orang ngomel, kalau misalnya di rumah ada orang sakit dalam tanda petik sakit jiwa, jangan ikut-ikutan sakit jiwa. Nangkep ya? Kalau Rasul Paulus dan Silas diadili karena mengajarkan Mesias yang menderita. Nah, kita ngelihat sekarang. Kenapa banyak hamba Tuhan yang benar? Justru dimusuhi. Tapi yang ngoceh, nubuat nggak jelas, yang nggak ada pertanggungjawabannya, ngajar prosperity, perjanjian garam, penyelesaian utang pakai perjanjian garam. Ada orang yang meninggal, papanya meninggal, terus kemudian di satu ibadah
Dikatakan Tuhan sekarang Papa saya sedang duduk di samping Allah Bapa. Dan ini Bapa menurunkan Papa saya. Papa ada hadir di tempat ibadah ini. Lah gitu loh yang rame. Gitu loh yang rame. Nah, saya ini mau tanya sekarang. Mau nanya nih. Kira-kira Lili atau Christine atau siapa saja yang mau masuk, siapa mau duluan? Apa saja supaya nanti kita akan bahas. Ya, kalau Rasul Paulus dikatakan orang-orang ini ya mengacaukan dunia. Orang-orang ini menunggang balikkan dunia. Orang-orang ini turn this world upside down. Itu sebabnya gereja Tuhan dininabobokan dengan yang katanya Rasul Paulus, dongeng nenek tua. Terus kemudian makanan manis yang membuat diabetes rohani. Gitu loh, saudara. Saya sih beberapa waktu yang lalu ada teman cerita nih. Dia deket sama punya kenalan baru. Waktu dia cerita saya terkejar jatuh tempo gitu. Terus tiba-tiba sama temennya ini dia cuma dijawab berdoa. Nanti Tuhan jawab. Berdoa. Nanti Tuhan cukupkan. Saya potong. Yang kemarin telepon saya, dia punya utang 3 miliar. Ketika dia tanya sama pendoa, dengar ya, tanya pada pendoa. Bayangkan. Sekarang formatnya gitu, tanya dulu pada pendoa. Seakan-akan ini seperti departemen pelihat gitu. Tanya sama pendoa. Dan pendoa itu jawabnya gini, kamu pegang tongkat Allah. Kamu pegang tongkat itu. Ada otoritas tongkat itu. Kamu pasti akan ditolong asal kamu pegang tongkat itu. Bias banget toh. Tongkat itu apa gitu loh. Kontak jackpotnya di Vegas yang jegleng gitu langsung jackpot. Terus keluar duit. Enggak. Saya dengar dengan jelas. Kata pendoa, pegang tongkat. Kak, jujur. Aku nggak tahu tongkat yang mana. Ini cuma jatuh tempo ini, Kak. Aku jual rumah nih. Coba, Li. Kok similar sekali. Lanjut. Ya itu dijawab seperti itu, Kak. Berdoa terus seperti itu. Terus nanti Tuhan cukupkan. Tuhan jawab. Nanti Tuhan akan buka jalan gitu terus. Nah, si anak ini lama-lama jengkel, terus dia telepon aku kok cerita sama temanku ini dijawab gini ya. Terus aku kan mulai usilku keluar, Kak. Ya, kamu kalau dijawab seperti itu, mending kamu jawab juga. Jawab pakai apa? Pakai lagu. Oh, lagu apa? Pakai lagu aja. Jadi misalnya ku percaya akan janjimu. Nah, gitu aja. Tak sedetik pun aku ragu. Nanti lihat, dia pasti akan jawabnya panjang, lebar. Kamu akan seperti kayak istilahnya gini loh. Temanku ini ngerasa, aku tuh nggak butuh jawaban itu. Kamu tuh punya solusi apa? Nah, aku kan nangkepnya ke situ, Kak. Waktu aku bilang, dia ngomong, loh ngawur nanti. Orangnya ngamuk, aku jawab pakai nyanyi. Lah dia jawab pakai gitu. Jawaban itu semua orang pasti tahu gitu loh. Terus, kalau kamu tanya aku, ya aku cuma bisa jawab, kamu harus lebih giat. Jatuh tempomu kan masih ada berapa hari lagi kan. Coba lakukan apa yang bisa kamu lakukan dari online kamu atau apa. Mulai kerahkan teman-teman kita, barangmu ini titipkan dia. Siapa tahu bisa laku loh, gitu loh. Itu kan lumayan duitnya gitu loh. Dia mulai mikir, aku loh jadi ketawa. Lho, jawaban kayak ngono aku ya ngerti rek, gak perlu tanya kamu. Aku nih wis judeg, aku nih perlu apa ya? Kasih aku sesuatu, solusi untuk aku melakukan apa. Anak ini sampai ngomong gitu loh, Kak. Ya, saya terbuka juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya atau memberikan input ya. Saya masih ingatkan pada Bapak Ibu Saudara, masih ingat pada awal-awal COVID ya, ketika COVID merebak tahun 2019 bulan Desember, minggu ketiga di Wuhan dan kemudian masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret April tahun 2020 ya. Di Kemang, saya masih ingat beberapa pendeta mengatakan apa? Sudah ucapkan Mazmur 91. Pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Karena itu perintah Tuhan. Terus kemudian dengan bangganya beberapa orang menirukan Benny Hinn dari atas mimbar. Dengarkan roh COVID. COVID itu bukan roh, Bapak Ibu Saudara. COVID itu virus. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu.
Dan sebelum fafu-fafu itu diucapkan Mazmur nomor 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ini diterjemahkan sebagai sungguh dialah yang melepaskan engkau dari virus COVID, dari penyakit COVID. Saudara, dan banyak yang mati. Bagaimana pertanggungjawabannya coba? Yang ngomong dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dalam setahun. Masalahnya pertanggungjawaban ini loh saudara. Saya tuh ngeri, pertanggungjawabnya itu nanti akan ditanyakan di depan pengadilan. Gara-gara itu membuat orang ngomong, nggak apa-apa 3 bulan. Dalam nama Yesus Tuhan beserta, deng di tengah jalan kena. Ini katanya Kak Daniel Kurniawan, tagline yang sering dipakai oleh umat Kristen pencari kesembuhan dan berkat mujizat Tuhan adalah untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Karena jika sakit tidak sembuh-sembuh dan hidup terus dalam kekurangan ini kan tidak memuliakan nama Tuhan. Make sense juga sih supaya Tuhan dimuliakan. Gimana komen teman-teman? Mana komen teman-teman? Kita mesti ngelihat saudara. Kalau kita dalam masalah ada 2 cermin. Satu cermin nih. Cermin ya. Satu cermin yang namanya tabur tuai. Iya, kalau males, ya ekonomimu akan berantakan. Terus kemudian kalau engkau nggak jaga kesehatan, kau pasti sakit. Kalau engkau nggak belajar pada saat kuliah, ya nilai IP-mu pasti rendah dan engkau akan lama kuliah. Yang kedua selain tabur tuai adalah apa? Cermin naik kelas. Ayub itu nggak salah apa-apa. Apakah Ayub tidak memuliakan nama Tuhan pada saat dia sakit? Justru dia memuliakan nama Tuhan justru saat sakit. Justru Yunus itu tidak memuliakan Tuhan pada saat dia di atas kapal dan tidur. Justru dia memuliakan nama Tuhan. Coba lihatin. Ketika orang-orang angkat dia dan melemparkan ke laut dan langsung dimakan ikan besar. Orang-orang baru coba Daniel baca. Betapa hebohnya orang-orang ketika laut jadi tenang, ketika Yunus dilemparkan ke laut dan dimakan ikan. Mereka memuliakan Tuhan loh, sungguh loh. Tuhannya, itu Yahweh-nya itu besar loh, hebat loh. Makanya kita melihat kemuliaan namamu. Maaf, saya ngomong untuk semua. Kemuliaan Tuhan itu tidak tergantung pengakuan kita. Diakui atau tidak diakui, Tuhan itu mulia. Makanya dibilang, Tuhan kita, Yesus Kristus, diakui atau tidak diakui oleh orang lain, makanya jangan berdebat lah, ya. Katanya Yesus Kristus itu tidak diakui oleh kepercayaan sebelah, nggak usah ribut, diakui atau tidak diakui, dia tetap Allah. Titik. Ngomong amin, saudara. Yang setuju ngomong amin, mari kita bangkit berdiri, saudara. Nah, gitu loh, saudara, ya. Dan kalau sakit tidak sembuh-sembuh, nah kalau sakit tidak sembuh-sembuh kita ngelihat, saya percaya ada mujizat, tetapi kalau kita ngelihat apakah Tuhan menyembuhkan pakai mujizat saja? Ya kasihan dokter Luki dong. Gitu loh ngomongnya. Bukan gitu. Ya, Tuhan bisa pakai obat-obat. Tuhan bisa pakai dokter. Gitu loh saudara. Ya, ada satu teman dalam minggu ini cerita bahwa suaminya kena malpraktek di salah satu rumah sakit besar di Surabaya. Malpraktek, saudara. Divonis kanker paru-paru. Bayangin, saudara. Divonis, setelah itu dibiopsi, di apa semua, difoto, di MRI, di CT scan, I don't know ya, bahasa-bahasa itu, saya pikir itu bukan bahasa Indonesia, susah banget ucapinnya. Saudara ketika diperiksa, dia katakan apa? Uangnya menipis, dan dia keluarkan suaminya. Dan diperiksakan sama dokter senior sekali, ya udah tua sekali, dan dia keduanya Katolik yang sangat mencintai Tuhan, dan hidupnya memang melayani Tuhan. Dan tahu yang terjadi saudara, dokternya itu periksa, bawa hasil laporanmu ke sini. Ketika dibuka semua, dengar ya, yang satunya dokter, tapi dokternya nggak benar. Satunya rumah sakitnya nggak benar. Tetapi dia periksa sama siapa? Dokter yang melayani. Ini juga dokter. Tuh, tangan Tuhan. Terus dia bilang gini, stop semua obat, ya, stop semua obat. Kamu tak kasih obat. Istrinya tanya, ini sakit apa tuh dok? Betulkah dia sakit paru-paru? Ya, sakit paru-paru dan mengancam nyawanya. Tahu nggak dokternya ngomong apa? Ini GERD. Ini GERD. Ya, tahu saudara, GERD-nya itu udah naik sampai kerongkongan, sampai ke lidah. Sampai dia sesak napas.
Lu ngapain pakai obat penyakit paru? Oh, ini bom, ini bom nuklir, ini bom atom yang obatnya itu bom atom yang dipakai untuk menghancurkan Hiroshima Nagasaki. Obat yang dipakai ini itu menghancurkan tubuh suamimu. Jangan dimakan. Mahal saudara obat-obatannya. Ngerikan sekali. Udah pakai obat ini 2 hari sembuh. Makanya dari dokter yang nggak benar, ini dokter sungguhan yang baik. Ini loh saudara, luar biasa. Makanya yuk kita belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Kan kadang-kala ada orang ya, pernah ya, yang di mimbar tuh ngomong, wah tadi pagi saya pusing, padahal saya mimpin pujian. Bukan Bu Esther tentunya ya. Tadi pagi saya pusing. Saya luar biasa sakit pusing. Wah Tuhan sembuhkan. Ya, wah jemaat tepuk tangan, dahsyat Tuhan. Yang disembunyikan adalah, ya, dari antara pusing sampai kesaksian itu, dia minum Panadol 2 butir yang warna merah, yang buatan Singapura. Ya, kenapa sih kita nggak terus terang? Gitu loh. Kenapa sih kita nggak terus terang? Di tengah-tengahnya itu ada sesuatu. Dan seakan-akan kalau minum obat itu nggak iman. Kan ada tuh gereja gitu. Tahu nggak? Pokoknya kalau beriman itu nggak pakai obat. Kalau beriman itu nggak pakai dokter. Ngerti ya? Penyakit itu setan. Ntar dulu, penyakit itu setan. Disebabkan oleh apa dulu? Kalau engkong kita, ayah kita, keluarga kita sakit gula, dan kita nekat minum teh manis setiap hari. Ya darahmu manis, kental. Nangkap ya? Apa itu Kak Ana? Kak Ana, Pak Julianto Simanjuntak itu katakan apa kalau mau menikah harus pakai tes apa Kak Ana? Tes kesehatan mental itu, mantumu itu gila atau enggak gitu loh. Karena ngomong dalam sedikit itu saya tertarik itu. Saya cari-cari di Google tapi nggak ketemu itu. Gimana Kak Ana? Bisa ngomong sedikit. Itu tes yang dikatakan ada 2 tes. Dites dulu tuh. Dikatakan gini. Di Indonesia ini di antara 5 orang ada 1 yang apa namanya diduga gangguan jiwa. Bayangin kalau mantunya Lili, mantunya Christine, mantunya Putri itu yang 1 itu, bayangin nerakanya kita. Dan itu ada tesnya. Gimana Kak Ana? Tes apa itu ya Kak Ana? Tertarik sekali saya. Tes MMPI, tes kepribadian. Apa? Tak tulis PI. MMPI. Itu buat apa? Kayak MMPI, kayak mimpi ya? Salah satu tes kepribadian. Ayo Kak Ana, ngomong sedikit Kak Ana mengenai tes itu. Itu apa dan mengapa seperti itu? Yang cocok nih untuk yang punya anak udah dewasa ini. Ya di situ apa ya? Jadi bisa melihat bagaimana sih orang ini, misalnya emosinya kayak gitu, terus bagaimana dia relasinya terhadap orang lain, apakah dia terbuka kayak gitu, macam-macam sih, Kak Son. Loh, kalau yang dikatakan itu bisa ngelihat orang itu sakit jiwa atau tidak itu bagaimana kan? Ya, misalnya emosinya meluap-luap, terus komunikasinya misalnya kurang terbuka kayak gitu, terus yang satunya bertolak belakang dengan yang satu itu kan jadinya nanti nggak cocok. Iya. Saya kemarin barusan ngomong mengenai Indonesia Emas, Bapak Ibu Saudara. Ini yang mau bertanya silakan ya, saya kasih waktu. Nah, Indonesia Emas itu saya katakan dalam webinar itu dikatakan gini. Indonesia Emas tahun 2045 itu kan dituliskan sebenarnya oleh Pak Jokowi tahun 2015 ya di Maumere. Pada saat itu dikatakan mengenai 7 mimpi Indonesia. Sebenarnya di atas kertas Indonesia Emas itu bonus demografi itu tercapai tahun 2035. Tapi Indonesia karena 100 tahun Indonesia, maka disebutkan 2045. Saya ngomong gini, bonus demografi bisa jadi disaster demografi. Karena mimpinya kan orang-orang hebat, jago IT dan lain sebagainya. Pola mendidik generasi untuk menghadapi 2000 untuk Indonesia Emas, saya tawarkan pada khalayak ramai yang menjadi peserta. Dan saya katakan gini, polanya adalah pola Allah mempersiapkan Mesias. Polanya adalah apa? Polanya adalah mulai dari apa? Sebenarnya dikatakan tidak boleh kawin campur. Tidak boleh kawin campur. Itu membuat galur murninya itu hebat. Yahudi itu seperti itu. Apa yang paling luar biasa makanannya juga.
makanannya orang Yahudi itu haram dengan halal. Halal itu kosher, ya. Haram itu lo kosher. Kalau diterjemahkan bukan haram yang ketika kita makan itu dan kita berdosa dan tidak bisa masuk surga. Bukan. Halal itu artinya apa? Berguna, ya. Yang haram itu lo kosher, tidak berguna. Jadi kalau makan, ya, yang berguna itu sehat. Kalau yang tidak berguna, ya kita tidak dapat benefit dari makanan itu. Bahkan bisa sakit. Itu yang menyebabkan, ya, yang namanya secara genetik, ya, yang namanya Israel itu, ya, itu terjaga. Pendidikannya juga mulai dari bait up. Bait up itu usia di bawah 5 tahun. Dan kemudian sampai siapa? Sampai usia 30 tahun. Dan itu pendidikannya, wah, luar biasa. Ada bar mitzvah. Anak-anak yang umur 13 tahun, itu anak-anak Torah. Anak-anak yang bisa diserai, ini betul loh. Cooknya hukum Taurat. Makanya Yesus ngomong, pikulah cooknya Tuhan Yesus. Makanya ini luar biasa. Dan kita melihat loh saudara, dari situ saja pendidikannya, nutrisinya, bait up sendiri bukan sekedar bukan hanya sekedar ini ya saudara. Makanya sukses itu dibentuk. Sukses itu tidak turun dari surga gitu. Ya, sukses itu diraih. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Ada susu berarti ada domba, ada kambing, ada sapi. Ada domba, kambing, sapi, ada rumput. Ada rumput, ada air. Artinya subur. Madu itu ada lebah. Ada lebah, ada bunga dan tanaman-tanaman. Ada tanaman-tanaman pasti ada air. Subur. Bukan negeri yang berlimpah STMJ. Yang jualan banyak, bukan. Ya, dan mereka harus mengelola tanah itu. Israel itu kering, dikelola dengan baik, baru jadi negara unggul. Nggak punya minerba seperti Indonesia, makanya mereka fight, gitu loh saudara. Sampai di sini. Nah, saya katakan ini, kalau kita udah persiapkan pendidikannya bagus, pendampingannya bagus, keluarga bagus, dan muncullah Mesias. Gitu. Muncullah Mesias. Ini luar biasa. Secara fisik, secara akali, secara mental. Itu luar biasa. Nah, itu generasi emas dipersiapkan secara itu. Nah, saya berkata, hari-hari ini kan nggak kayak gitu. Ya, Christine, tadi udah angkat tangan. Ya, Kak. Lanjut dulu, Kak. Soalnya mau ngomentarin Kak Daniel Kurniawan tadi, yang soal miskin-miskin itu. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja, nggak apa-apa. Christine aja. Oh, oke. Yang tadi Kak Daniel Kurniawan bilang, ya kan banyak orang yang pencari kesembuhan, pencari berkat itu bilang, untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Saya mau cerita pengalaman pribadi nih Kak. Saya tuh dari lahir miskin, ya sampai sekarang juga ya nggak bukan orang kaya gitu. Nggak pernah saya selama saya tinggal sama orang tua saya anak gembala dan gembala desa, dan selama saya tinggal sama orang tua saya nggak pernah kami hidup mewah, nggak pernah. Tapi yang saya ingat dari masa kecil saya nggak pernah merasa miskin. Tapi kalau saya lihat sekarang, loh, saya itu dulu hidupnya miskin loh. Mau makan besok apa itu aja nggak ada gitu loh. Tapi apa yang saya dapat dari hidup miskin adalah sekarang ini di kehidupan rumah tangga saya, ketika anak saya yang besar mulai mengalami overthinking, mulai khawatir sama masa depannya, saya bisa bilang bahwa Tuhan ada dan Tuhan itu mencukupkan loh. Selama kita itu jalan dalam kehendak Tuhan, selama kita melakukan kehendak Tuhan, semua itu cukup ada. Saya bisa bilang gitu, kenapa? Karena saya seumur hidup miskin. Itu menurut saya nggak relevan sama yang minta kaya dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ketika saya miskin, saya bisa menularkan keyakinan yang seperti ini kepada keluarga saya. Christine. Saya potong. Kalau gitu miskin itu mentalitas ya. Iya, Kak. Kalau gitu saya nggak ngerasa kok, Kak. Nah, saya mau lihat orang kaya dengan orang miskin. Kita lihat sekarang gaya hidup sekarang, gaya hidup zaman now. Kita ngelihat. Nah, orang-orang yang pamer itu, yang pamer pakai branded, pakai ini semua,
itu rata-rata kayanya nggak seberapa. Tapi yang kaya beneran, ya, di gerejanya gembala saya, bapak rohani saya, itu orang kaya beneran, saudara. Hebat kayanya. Itu malah duduk tidak di depan. Duduk di row ketiga, samping kiri. Itu mentalitas, saudara. Itu kaya beneran. Serius, kayanya gila-gilaan. Nah, katanya yang pamer biasanya nanggung, Kak. Makanya lihat, Steve Jobs, almarhum, pakaiannya gitu. Mark Zuckerberg, pakaiannya gitu. Ya, makanya kita ngelihat orang-orang kaya yang benar kaya, itu diem. Tapi yang kayanya nanggung, itu ngetok-ngetoki. Pengen digelari orang kaya. Gitu. Nah, orang-orang ini yang biasanya teriak paling keras, mereka konsumtif untuk apa? Untuk prosperity gospel. Supaya Tuhan berkati. Mereka yang nggak mau berpeluh, mereka yang nggak mau susah-susah, itulah yang jadi apa? Yang pengen gampang, pengen shortcut. Permisi, nun sewu, jangan marah. Konsumennya Gunung Kawi. Itu bisa pindah sekarang ke gereja. Karena lebih mudah. Gunung Kawi kalian mesti duduk, mesti macam-macam. Di gereja kan tumbalnya cukup duit kan. Itu pun akan dikembalikan 30 kali lipat, 7 kali lipat, 6 kali lipat, 100 kali lipat. Loh, kaya itu wajib buat orang Kristen. Untuk apa? Bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Tetapi kaya itu jangan dipikirkan sebagai, dengerin, sebagai memiliki harta kekayaan. Loh, ada orang yang sangat kaya. Yang sangat kaya ketika ngelihat apa? Ketika dia lihat orang susah, dia turun dari mobil. Kunci mobilnya dan dia beli barang yang harusnya mbok-mbok itu dibeli. Supaya bisa makan. Itu kaya. Itu kaya. Ada orang kaya yang bagi-bagi pakaian bekas. Itu nggak kaya. Ngasih kok pakaian bekas. Pakaian dari Cina itu murah-murah kok. Kalau mau memberi, beri yang anakmu, istrimu layak untuk memakannya. Layak untuk memakainya. Kalau nggak layak buat istri dengan anak-anakmu, mau kamu kasih buat orang lain. Engkau menghina Tuhan loh. Engkau saluran berkat kok. Second best, third best, fourth best. Padahal kita maunya the best. Sorry ya, anomali ya. Anomali ini. Contohnya aja. Kalau teman kita yang kaya raya, ya pernikahan gitu, ulang tahun, kita kasih gift yang harganya mahal. Tapi kalau orang yang rendah gitu loh, yang kita anggap rendah, kita kasih itu, misalnya sama inilah ukurannya. Padahal yang lebih perlu itu yang orang-orang yang sederhana, yang miskin. Daripada orang kaya banyak, paling hadiahmu ditaruh aja. Mungkin di rolling buat ngasih hadiah orang lain. Zaman dulu ya, masih ingat ya rollingan. Kalau sekarang sih enggak. Kurindukan transferanmu sekarang. Pakai QR code. Lanjut. Ya, kalau nggak ada yang tanya, ini nggak ada tanya, ngerti atau terkesima atau apa mengenai topik malam ini. Malam ini hanya perkenalan saja untuk kita ngelihat ajaran-ajaran mengenai Yesus yang lain. Ajarannya fokusnya pada Yesus yang lain. Orang Yahudi menolak kok ajarannya Rasul Paulus dan Silas. Mesias yang menderita. No, sekarang ini loh. Ya, yang diajarkan apa? Mereka menolak karena yang diajarkan adalah apa? Menurut mereka ini Yesus semua itu Yesus berbeda. Justru yang diajarkan oleh mereka itu Yesus yang lain. Yang urgent itu kehidupan di balik kematian karena itu nilainya kekal. Hidup sekarang 70-80 itu seperti satu titik. Sedangkan hidup kekal itu seperti titik panjang yang jadi apa? Garis yang tidak ada ujungnya. Hidup kekal. Forever and ever, everlasting. Gitu loh. Ngerti ya? Jangan-jangan kita sekarang buang-buang waktu ya. Kita buang-buang waktu. Nanti di kekekalan. Nanti nih, di ujung kehidupan kita yang namanya kematian. 1 detik itu sangat berharga. Apalagi narik napas. Ya,
Kita nih narik nafas. Narik nafas itu lega, free. Kita pernah ngalami. Ya, mau nafas itu. Kita tuh pegangan yang namanya saturasi oksigen. Di 9 itu beberapa orang kena. Sampai cari yang namanya tabung. Masih ingat ya Laura, cari tabung. Bayangin. Silakan Bu Sabrina. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam. Saya mau tanya, ya, Silakan. tadi Pak Sony sempat bicara soal mengklaim-klaim itu ya, Ya. klaim janji ya sebagainya. Terus pertanyaan saya, jadi apakah janji-janji di dalam firman Tuhan, contoh berkat atau janji perlindungan atau janji kemenangan itu memang sebenarnya bukan sesuatu yang kita perlu klaim ya Pak Sony? Apakah memang kita tidak perlu klaim semua itu? Atau Anggap saja ada kita dengan orang tua ya Bu Sabrina. Saya itu nggak pernah klaim sama orang tua karena saya kenal orang tua saya. Iya, saya kenal orang tua saya. Dan kalau kita menganggap bahwa Bapa di surga adalah Tuhan kita. Ya, kita lihat dulu, setiap janji itu ada latar belakangnya kalau dalam Alkitab. Ini janji buat Abraham, ini janji buat Yosua, ini janji buat Israel, ini janji buat Yabes. Kan jelas. Nah, Tuhan bisa pakai itu buat janji buat kita, tetapi tidak semua kita bisa ambil. Kita tidak perlu klaim, tidak perlu. Kalau kita makin bergaul dengan Tuhan, istilah punya keintiman dengan Tuhan, ini istilah ya. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kita pasti kenal Dia. Kita anak. Sebagai ayah yang punya anak-anak, saya tahu kebutuhan istri saya, kebutuhan anak-anak saya. Jelas saya tahu, gitu loh. Nah, Mbak ini istri saya. Sebelum anak saya lapar, dia udah beli, waktu itu sudah lewat nyusuin, itu dibelikan susu-susu kaleng. Itu sebagai persiapan. Jadi dia belum lapar, dia tahu, oh ini. Nah, ini sekarang anak-anak saya udah pergi keluar kota. Istri saya punya anjing. Anjing saya punya sakit mata, jadi bukan hanya pendeta tanpa air mata. Anjing saya pun tanpa air mata. Serius loh saudara. Tahu yang terjadi saudara? Itu loh. Istri saya itu kasih alarm di handphonenya untuk ngasih tetes air mata loh. Ada tetes air mata yang beli di apotek. Itu sayangnya dia sama anjing saya. Bisa kebayang di situ. Apalagi kita. Kita nggak perlu klaim. Nah, masalahnya seringkali yang dipakai adalah burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Hanya burung dalam sangkar yang biji-bijian datang sendiri. Kalau di rumah saya ini banyak sekali burung di depan, tapi burung yang bebas. Saudara tahu, saudara? Iya, burung-burung ini ya, itu terbang, pagi nyanyi. Setelah itu mereka terbang cari cacing, cari serangga, cari biji-bijian. Serangganya tidak datang sendiri, biji-bijian tidak datang sendiri, ulatnya tidak datang sendiri. Kalau kita pada satu titik, ya kalau orang Kristen yang belum dewasa masih wajar. Tapi kalau orang Kristen sudah mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani, sepertinya nggak pantas ya nggak klaim ya. Klaim itu di atasnya minta. Klaim itu derajatnya lebih atas dari minta. Makanya saya katakan kalau kita sudah rusak dengan prosperity, seakan-akan Tuhan itu wajib berkati kita. Padahal berkat yang luar biasa adalah damai sejahtera, sukacita, dan lain-lain. Itu berkat, apalagi berkat abadi. Itu yang harus diperjuangkan. Silakan. masih boleh Pak? Boleh, Bu, boleh. Ini iya, saya sendiri tidak tahu sebenarnya, ya kan karena ini pengajaran sudah lama. Jadi karena tidak pernah belajar sesuatu, mendengar yang baru, jadi kita juga jadi ikut-ikutan ya melakukan ini. Jadi saya sebenarnya tidak tahu ini dasarnya ketika diajarkan klaim-klaim ini apa ya kira-kira ya Pak Sony. Jadi kan supaya saya dapat menolong, ini kan dasarnya pada awalnya kenapa ya orang ngajar klaim-klaim itu. Dan kedua, apa bedanya
kan kadang-kadang orang itu suka doanya begitu, selain klaim, mereka juga suka sering menyebut ketika berdoa atau apa, kami mau memperkatakan firman sesuai firman Tuhan, begitu. Terus apa ada perbedaan ya Pak Sony, klaim dengan kami memperkatakan firman Tuhan itu? Kalau yang memperkatakan firman Tuhan itu gimana? Iya, kalau saya sebagai karismatik, saya melihatnya ngeklaim itu sebenarnya ketika masukin dari Pentakosta memasuki karismatik, mereka biasa memakai yang namanya mengajarkan otoritas. Ya, otoritas. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ini seringkali diterjemahkan sebagai dunamis, bukan eksosia. Padahal awalnya kata-kata eksosia. Karena memakai kata-kata klaim itu diterjemahkan sebagai mempergunakan otoritas. Otoritas itu dipergunakan, yang kita mesti tahu ya, ketika Yesus bicara di tengah-tengah badai, dia jalan di atas air. Dia pakai otoritasnya. Dia pakai otoritasnya pada badai itu. Dia tidak pernah pakai otoritasnya pada siapa? Pada Bapa. Jadi gitu. Jadi masalahnya adalah apa? Kita klaim dan kita memperkatakan firman Tuhan. Saya tidak masalah dengan kata-kata memperkatakan firman Tuhan. Kalau saya cenderung baca firman dengan cara ngomong, istri saya kadang-kadang ngelihat saya kalau baca Alkitab, kan kita ada grup bacaan Alkitab, saya ngomongnya ngomongnya kayak gitu, saudara. Jadi itu memperkatakan, dan ada beberapa orang memperkatakan dengan itu kadang-kadang nggak apa-apa mengucapkan itu, tetapi kalau memperkatakan jadi formula Tuhan menjawab doa kita, itu yang salah. Itu yang salah. Karena whisper, berbisik di telinga Tuhan, atau kita bicara saja di hati apa yang kita minta. Memperkatakan itu kadang-kadang suka ngambil satu ayat, dua ayat, dan diucapkan secara keras. Nah, ini sama halnya Bu Sabrina dengan orang ngusir setan. Ya, orang ngusir setan. Ya, cenderung dengan suara keras. Teriak-teriak. Sebenarnya dengan suara pelan saja enggak apa-apa. Tetapi di situ kadang-kala saya masih bisa ngerti, disertai dengan otoritas. Seperti itu. Keluar menghardik gitu loh. Tapi tidak perlu teriak-teriak sampai suara habis untuk ibadah ketiga. Saya pernah. Ibadah ketiga saya udah nggak punya suara. Sampai saya makan kencur. Kencur itu apa ya di Malaysia? Jadi kalau dikatakan klaim, saya katakan yang wajar saja. Yang wajar. Saya katakan, Tuhan, Engkau sudah berjanji padaku. Nah, itu kita bisa ngomong, bukan klaim. Klaim itu sesuatu yang berbau hukum, yang saudara nuding Tuhan, katakan, engkau mau nggak mau harus apa? Harus bayar hutangmu. Kayak gitu. Seakan-akan Tuhan berhutang. Makanya saya nggak suka kata-kata gini, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Nah, Tuhan itu hutang apa dengan kita? Karena kalau kita memberikan, Tuhan kan nggak pernah berhutang. Tapi diingetin kalau kita lagi susah gitu, lagi perlu jawaban Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berbuat baik. Aku kan sudah memberi. Beri ya pada aku ya. Wih, ngeri ya. Ngeri ya, saudara. Nah, kalau memperkatakan, saya tidak mengatakan bahwa 100% memperkatakan itu salah. Tapi kalau mengucapkan firman, ya, mengucapkan firman, itu enggak apa-apa. Saya kadang kalah ya, Bu Sabrina, ngusir setan. Itu pakai ayat. Selain dalam nama Yesus. Ya, ini pengalaman saya. Saya tidak mau sharing ke semua orang dengan gampang. Tapi saya katakan gini. Biasanya saya suka sekali ambil dari kitab Wahyu. Ya, bahwa dia akan dilempar. Wah, itu istimewa. Ini pengalaman, jangan ditiru. Nanti nggak mau jadi metode, saudara. Ketika saya mengucapkan, saya bilang, dengar ya setan, ini masa depanmu. Setannya teriak-teriak, saudara. Jangan. Drama, saudara. Tapi sekarang udah nggak lagi kok, ya. Oke, Demikian Pak. Bu Sabrina. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Christine Lili, silakan. Itu ada Reski, tolong dilempar dulu. Setelah Reski kita selesai, tutup. Ya, gini Kak Son. Kalau yang teologi kemakmuran, kalau yang ekstrim ya. Kalau ekstrim itu kadang-kadang memang orang masih bisa mengenali atau ya melihatlah. Jadi orang mungkin masih bisa jaga diri atau nolak. Tapi kadang-kadang yang nyerempet-nyerempet itu Kak Son. Jadi yang abu-abu itu kadang-kadang praktek itu masih sering kita lihat ya. Contoh misalnya
ada kesaksian misalnya seperti ini, itu kesaksian real. Jadi orang nyumbang pembangunan gereja banyak, dia bilang uang saya tidak berkurang, uang saya malah bertambah. Ya kalau menurut saya kan ya bohong, orang namanya nyumbang banyak kan pasti uangnya ya berkurang kan. Kalau dia bertambah lagi ya karena tokonya dia rame, jadi dia dapat uang lagi. Nah, kayak gitulah. Biasanya kan dengan cara pandang orang yang punya toko ya ini. Iya. Iya, Pak. Kan seperti itu biasanya lah. Pendeta-pendeta kan kadang-kadang wah ini kesaksian yang sangat membangun. Jadi kalau menurut saya ini agak nyerempet-nyerempet karena kadang-kadang kita itu juga dibuai seperti itu. Kalau kita memberi ya namanya memberi kan pasti uang kita berkurang. Tidak mungkin uang kita tidak berkurang gitu loh. Memang pada saatnya kita akan bertambah lagi ya karena memang kita masih kerja gitu loh Kak Son. Tapi kadang-kadang hal seperti itu dibuat menjadi sesuatu kayak dibungkus jadi sesuatu yang kelihatannya jadi rohani gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu Kak Son. Wah, itu mantap. Ini ada hubungannya dengan ini ya, dengan Reski nulis mengenai sangat setuju Kak, tapi kadang-kadang juga ngasih bekas soalnya sudah ngampret ya. Oh itu yang nggak cukup. Tapi gini, kalau nggak ngampret, kalau nggak ngampret, ya kamu kan masih pakai toh? Masih pakai Kak Son. Berarti kan masih layak toh? Ya karena nggak cukup, bahkan nggak dipakai. Iya, berarti kan masih layak. Nah yang nggak dikasih orang itu bekas-bekas yang udah nggak layak, gitu loh, ya. Ya, jadi kita ngelihat kalau masih layak oke lah, tetapi kalau enggak, dibanding dengan itu saudara beli online dulu. Saya pernah beli saudara kaos putih. Saya suka kaos putih saudara, ya. Kaos putih saya beli di Tokopedia. 90.000 dapat 5. Kaget saya. Ya kalau ngasih orang daerah bencana. Tapi jangan di label gereja ya, soalnya pasti dibuang di sana nanti. Jangan di label Kristen dari gitu ya. Jangan. Maka dari itu ngomong apa? Ya kau udah beri apa yang kamu sanggup beri. Makanya kalau saya ngomong kalau memberi itu nggak usah janji iman lah. Janji iman. Ya kalau mau beri aja. Janji iman tuh kayaknya kita utang gitu loh. Kalau ngutang Pak, udah waktunya bayar ya Pak. Ini udah janji iman. Ya kan ngeri saya. Kalau mau beri aja. Dan itu dia komitmennya sama Tuhan. Nggak perlu sama panitia. Apalagi janji iman. Siapa saudara yang memberi 500 juta? Oh, saya janji iman. Saya akan lunasi setahun. Ya, kamu janji, Pak. Saya ini, tapi nggak mau nulis. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gitu. Ya, Masih ingat persembahan ya? 2 keping sama orang yang kaya sekali ngasih. Tuhan bedain kok. Janda miskin tuh memberi dengan sepenuh hidupnya. Gitu. Thank you ya, Reski. Tuhan berkati. Lanjut. Oke. Ini di komen ada Kak Daniel Kurniawan. Yang poin 2 tak bacakan ya Kak ya. Ya. Saat doa minta kesembuhan tidak sembuh-sembuh atau udah mentok, umat Kristen seringkali mencari hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan. Dan it works. Apakah ini salah karena sudah mendewakan hamba Tuhan, Kak? Yang pertama saya jawab, berarti kemiskinan bisa kawat dari muka. Oh iya. Tapi kalau kita mentalitinya udah dewasa iman seperti Rasul Paulus, ketika sudah minta dan Tuhan jawab, cukup kasih karunia kepadamu. Berarti ya di dalam tubuhnya, anggap saja yang namanya Paulus itu Superman, di dalam dirinya ada kryptonite. Dikatakan apa? Aku lemah, Tuhan yang kuat. Nah, gitu. Nah, tapi saat doa minta kesembuhan tidak sembuh-sembuh udah mentok, umat Kristen mencari hamba Tuhan, ya. Bukan dikatakan apa? Kalau ada KKR kesembuhan datang aja enggak apa-apa. Tetapi kalau sampai mendewakan, kita kan sering kali orang itu kayak ke dukun ya. Dukunnya hebat tuh. Ayo ke sana yuk. Nanti second opinion. Ini dukunnya kurang kuat ini. Dukunnya ke sana lagi. Makanya kita lihat ya. Ada Koko yang punya kuasa Tuhan, punya Cece yang punya kuasa Tuhan, punya Opa yang punya kuasa Tuhan, kan kadang-kala jadi sembrono. Wah, Koko ini dekat sama Tuhan, padahal namanya karunia. Mereka bernubuat, mereka ngusir setan dan melakukan mujizat. Kata firman Tuhan apa? Aku tidak menikmati hidupmu. Karunia itu tidak ukuran kedekatan dia dengan Tuhan. Makanya kalau ada Opa yang udah angkat tangan,
Wah, ini Tuhan bicara seperti ini. Wah, ini Opa dekat sama Tuhan. Wah, ini Cece dekat sama Tuhan. Ini Oma, Koko dekat sama Tuhan. Makanya kita ngikut. Apa yang Koko perbuat, kita harus perbuat. Karena dari mulutnya adalah firman Tuhan. Nanti Koko akan nulis buku. Supaya mujizatnya bisa lanjut. Enggak gitu. Opa nulis buku. Saudara, sampai yang namanya Benihin aja tobat loh. Kita enggak mau tobat-tobat. Gitu. Ya, makanya menghormati hamba Tuhan proper lah. Semestinya. Jangan didewakan. Bekas minumannya disimpan. Dasar ayatnya apa? Tuhan itu dipegang ujung jubahnya sembuh. Itu ujung jumbai. Di Kristenan tidak kenal relik, saudara. Benda-benda rohani. Kita nggak ngumpulin bekas pakunya Yesus. Serpihan kayu salibnya Yesus. Cawan, Holy Grail-nya Yesus. Enggak, saudara. Oh, ini sepatu pernah dipakai Petrus. Enggak. Enggak. Kita hanya apa, saudara? Kita cukup Yesus yang ada dalam hidup kita. Kita hormati. Ya, saya pikir ya, kalau saya salah, saya malah senang. Nanti di pengadilan terakhir itu banyak pendeta yang secara mengejutkan tidak masuk ke langit baru bumi baru. Makanya itu saya takut, saudara. Saya gentar. Saya gentar. Serius nih. Kenapa? Saya punya potensi untuk tidak masuk langit baru bumi baru. Makanya itu aku berjuang. Di Nine ini kita sama-sama, kita berjuang. Masuk surga yuk, gitu ya. Nggak bangun gereja gede-gedean, gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Ada Bu Esther, Kak. Silakan Bu Esther. Ya. Kak Son, apakah pantas ya atau pada tempatnya apabila saya bagi saya gitu ya, pendapat saya prosperity itu adalah Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Misalnya gini ya Kak Son, saya kan sering punya kebutuhan yang mungkin saya belum tahu saat ini ya. Maksudnya saya enggak aware gitu loh, enggak punya persiapan, tiba-tiba ada kebutuhan begini-begini untuk mendatang, tapi kemudian Tuhan tolong. Jadi misalnya ya, kapan hari itu anak saya itu bilang ke saya, Ma tahun depan aku tak magang supaya aku bisa skripsi. Saya enggak punya persiapan ya, karena kalau magang itu berarti saya double ya biayanya ya Pak, ya Kak Son, biaya kuliah, kemudian anak saya juga harus kos, harus memberikan biaya kehidupan, kemudian dia juga bilang, aku butuh ini Ma, beberapa alat teknologi ya, itu puluhan juta gitu Kak Son. Dan saya juga nggak punya kenalan, karena saya kan baru pindah di Surabaya, kalau magang itu nanti magang di mana, karena anak saya kan food tech ya, kalau cuma di restoran gitu nggak bisa. Karena dia bukan kuliner, kan mestinya di pabrik-pabrik makanan atau gini. Saya waktu dia bilang gitu saya agak kaget ya, aduh Tuhan, aku ini belum punya dana untuk dia tahun depan magang. Saya ke Surabaya ini kan juga tiba-tiba ya, beli rumah, renov, terus habis itu pekerjaan suami selama 1 tahun tidak ada income karena cuaca yang buruk, nggak bisa ngerjain proyek-proyek gitu. Jadi saya hidup dengan tabungan. Saya jujur nggak bisa punya dana untuk semua itu. Terus tiba-tiba berapa hari kemudian saya dapat telepon, anak saya telepon dari kampus bilang, loh Ma ternyata aku diterima di Apple Academy. Dulu pernah daftar Kak Son, tapi dia katanya ditolak. Apple Academy, Apple itu loh Kak Son. Iya, tahu saya. Ya, betul. Dia bilang, Mas saingannya anak teknik ITS, Petra. Anak saya kan bukan teknik murni ya Kak Son, teknik pangan gitu. Dia urusannya sama virus, bakteri, bukan teknik beneran yang murni gitu. Dia juga enggak terlalu ngerti teknik komputer. Dan saya ikhlas saja, nggak apa-apa kamu nggak diterima. Ternyata
dia diberitahu dosen tua jurusannya, kamu diterima gitu. Dan dengan dia diterima, semua kebutuhan yang dia katakan kepada saya beberapa hari sebelumnya itu jadi terjawab gitu Kak Son. Karena dia dapat MacBook, dapat iPhone baru. Wow. Dan saya kan tidak perlu mengeluarkan biaya dia untuk hidup, kos, apa gitu. Karena kan nanti Apple Academy-nya ada satu komplek dengan UC di tempat dia kuliah ya. Terus dia juga dibayar gitu. Jadi kebutuhan yang mestinya itu saya harus keluarkan, tapi saya nggak punya dana itu loh Kak Son. Itu tiba-tiba kan dengan dia diterima di situ semuanya selesai ya Kak Son ya. Karena dia magang di situ sudah bisa dia diterima di Apple itu bisa dikonversikan sebagai magang persyaratan untuk skripsi. Bagi saya prosperity ya kalau saya butuh Tuhan kasih. Itu cukup Apa namanya. salah? Itu cukup. Itu pengertian prosperity yang betul. Berikan kami makanan pada kami hari ini yang secukupnya. Bahasa aslinya itu mengenai daily bread. Karena kita Indonesia, makanya bukan nggak makan roti, maka terjemahnya bukan daily bread. Kalau yang di Alkitab Katolik, berikan kami rezeki kami pada hari ini yang secukupnya. Tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menggetarkan saya, adalah apa? Kenapa sampai doa itu diajarkan pada Yesus? Karena Yesus Yahudi. Fokusnya di mana? Coba lihat. Orang Yahudi itu ada punya mana. Mana itu hanya dikumpulkan secukupnya. Karena lebih dari cukup, dia basi. Jadi mentalitinya, Bu Esther, mentality itu ada namanya orang-orang yang ngejar prosperity itu mentalitinya miskin. Ya, orang-orang yang hidup dengan kecukupan yang dari Tuhan itu punya mentality kaya. Kenapa? Tuhan yang kaya dia tinggal melakukan apa kehendak Tuhan. Dan orang-orang ini selalu ada syukur. Tuhan yang benar bagi orang Kristen yang benar adalah apa? Kita berani mengakui dia Tuhan walau doa kita tidak dijawab. Karena tidak dijawab bukan berarti tidak direspon. Ya, karena kalau kita direspon oleh Tuhan, Tuhan biasanya punya jalan yang lebih baik. Ketika Bu Esther ngomong, aku enggak punya. Tetapi bukankah Tuhan mendengarkan, melihat Tuhan memberkati tidak pakai cash? Lalu kenapa kadang-kadang orang diberkati, baru diberkati sedikit saja. Dia berani sama orang tuanya. Dia berani berkati sedikit, jabatannya tinggi, sudah berani bantah orang tuanya. Kayak gitu nggak bisa dapat berkat lebih. Serius. Kalau itu orang dia takut akan Tuhan, dia punya jam doa, dia punya jam baca firman Tuhan, dia punya waktu bergaul, dia punya waktu bergaul juga dengan orang tuanya. Seperti itu. Contoh, Bu Esther diberkati, Bu Esther pasti diberkati. Ketika saya hidup itu dari tabungan, wah itu kita mengalami kecukupan. Apalagi dikatakan suami tidak menghasilkan di masa pandemi. Ya kita bisa ngerti, banyak pandemi ini yang babak belur. Sampai ada orang bikin usaha gara-gara babak belur itu, dia bisanya masak bebek, dia buat bebek belur. Seperti itu. Tuhan Yesus berkati Bu Esther. Selamat ya anaknya. Saya ikut senang. Makasih Kak Son. Makasih. Oke, baik kalau gitu ya. Kita hadapi, kita sungguh-sungguh. Yang kita harus hadapi hari-hari ini adalah kedagingan kita. Kecenderungan kita untuk jadi pengkonsumsi prosperity gospel itu sangat tinggi. Oleh sebab itu kita ngelihat, kita kembali ke Injil murni. Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk sharing berkat firman Tuhan, supaya kami berwaspada, jagai langkah kami, supaya kami tidak tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk semua orang yang berkontribusi, berkati kami masing-masing, berkati pekerjaan kami, berkati kuliah, dan berkati apa yang kami usahakan. Dan kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan untuk Engkau akan berkati. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.